Halo, selamat berjumpa kembali di sesi kuliah daring DMI. Kali ini saya akan membawakan topik apa itu stateful dan stateless di dalam aplikasi. Mungkin terminologi ini sudah tidak asing bagi Anda, tapi mungkin saja Anda belum mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih clear mengenai terminologi ini. Nah, mari kita bersama-sama membahas itu agar kita bisa lebih baik dalam membangun aplikasi kita. Stateful. Penjelasan dari stateful adalah jika aplikasi menyimpan informasi yang diberikan sebelumnya dan kemudian dia bawa dan memengaruhi konten atau informasi atau data yang akan diberikan setelahnya. Nah, itu adalah stateful. Nah, bagaimana dengan stateless? Penjelasannya adalah jika aplikasi tidak menyimpan informasi, sehingga pada halaman berikutnya tampilan akan sama saja kalau dilihat oleh user yang berbeda-beda dan yang berulang kali. Nah, bagaimana dengan penjelasan ini? Kalau masih belum clear, mari kita saksikan kelanjutannya. Stateful. Nah, stateful ini ibaratkan jika beberapa user mengakses aplikasi kita di halaman awal dan kemudian kita mengcapture beberapa informasi mereka, misalnya username login mereka atau gender, area, usia. Nah, ini lalu kita taruh di dalam sebuah variabel dan kemudian kita menggunakannya untuk menampilkan halaman berikutnya, maka itu dinamakan stateful. Nah, dengan memanfaatkan variabel ini, maka kita bisa menampilkan halaman berbeda untuk kelompok anak-anak, halaman berbeda untuk kelompok remaja, dan halaman berbeda untuk kelompok dewasa. Nah, ini adalah kondisi stateful. Lantas, bagaimana jika kondisi stateless? Nah, jika kondisi stateless adalah pada saat sekelompok user mengakses aplikasi kita dan melalui halaman awal kita, dan kemudian kita tidak menyimpan atau tidak mengcapture data apapun dari mereka, sehingga kemudian kita pada saat melanjutkan ke halaman berikutnya, kita akan memberikan tampilan yang sama bagi seluruh user. Nah, ini adalah yang dinamakan stateless. Stateless tidak menyimpan, tidak mengcapture data apapun dari user untuk dipergunakan di halaman berikutnya. Nah, ini adalah stateless. Nah, jenis aplikasi apa saja yang biasanya ada di dalam stateful? Nah, biasanya dalam stateful adalah biasanya adalah aplikasi front end seperti web aplikasi, mobile aplikasi di mana diperlukan login dan kemudian data yang didapat setelah login itu kita taruh di dalam cookies atau session yang akan kita pergunakan berikutnya di halaman-halaman berikutnya untuk menampilkan data yang lebih spesifik ke arah user tersebut. Tentunya seperti contohnya adalah aplikasi banking online di mana setelah kita masuk kita tentunya akan mendapatkan informasi yang berbeda dibandingkan user yang lain ya, seperti saldo tabungan kita, listing mutasi kita. Nah, itu tentunya berbeda. Nah, bagaimana dengan stateless? Stateless biasanya aplikasinya berjenis back-end, yaitu API atau web service. Karena biasanya API atau web service ini akan menerima seluruh parameter dari front end dan kemudian tanpa perlu menyimpan state di dalam aplikasi API atau web service dan hanya mengembalikan nilai yang dibutuhkan setelah diproses. Nah, itu biasanya adalah demikian. Nah, ini adalah gambaran untuk sebuah front end yang stateful dan juga back end yang stateless. Nah, ini kita di front end punya halaman login dan kemudian ada beberapa halaman berikutnya. Nah, ini pada saat kita login melalui halaman login, tentunya ada nilai yang kita input di awal dan kemudian nilai ini akan disimpan ke dalam session atau cookies agar bisa digunakan pada saat kita berganti-ganti halaman. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian pada saat front end meminta memanfaatkan fungsi dari back end, nah front end akan mengirimkan sejumlah nilai kepada back end.
Dan biasanya backend tidak akan menyimpan apa-apa di dalam server mereka, hanya langsung mengembalikan nilai yang diperlukan. Nah, ini adalah kondisi di mana biasanya front end adalah stateful dan backend adalah stateless. Nah, tapi apakah backend bisa menjadi stateful? Tentunya bisa, sangat dimungkinkan. Ini tergantung dari cara programming kita dan juga kebutuhan yang kita butuhkan pada saat mengembangkan aplikasi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana jika kita memiliki atau membuat backend atau sebuah web service yang stateful. Nah, ini adalah sebuah gambarannya, di mana web service ini akan menyimpan nilai state berupa nilai awal dengan nilai 0. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, pada saat klien melakukan service request, yaitu meminta menambahkan angka 4. Nah, kemudian web service akan mengembalikan nilai 4 tentunya dengan melihat initial value yang ada di state. Jadi, dia akan mengakumulasi 4 tambah 0 hasilnya 4. Nah, kemudian setelah melakukan ini, web service akan mengubah nilai dari state, akan menyimpan nilai dari state dan menggantinya dengan 4. Nah, pada saat klien melakukan service request berikutnya untuk meminta menambahkan 3, maka akumulasi bisa dilakukan karena web service menyimpan nilai state. Nah, nilai state-nya adalah 4 ditambah 3 akan direspon oleh web service menjadi 7. Nah, ini, dan kemudian sekali lagi web service akan menyimpan nilai state dan berubahnya menjadi 7. Berikutnya pada saat dilakukan hal yang sama dengan bilangan 5 tambah 7 tentunya bisa menghasilkan 12. Nah, dengan metode ini tentunya kita bisa melakukan akumulasi kepada web service, karena web service bersifat stateful dan menyimpan nilai dari state itu di server web service. Nah, ini bagaimana gambarnya jika web service adalah web service yang stateless atau tidak menyimpan nilai apapun atau state apapun di sisi web service server. Nah, pada saat klien merequest untuk meminta menambahkan 2, tidak ada nilai apa-apa sebagai nilai inisial, sehingga web service akan mengembalikan nilai 4. Nah, bagaimana jika berikutnya klien merequest dengan nilai 3? Nah, ini juga sama, web service tidak menyimpan nilai akumulasinya di dalam sebuah nilai state di sisi web service, sehingga hanya bisa mengembalikan angka yang sama, yaitu 3. Demikian juga untuk request selanjutnya, yaitu pada saat meminta menambahkan nilai 5, maka akan kembali mengembalikan dengan nilai yang sama 5, karena web service tidak bisa melakukan akumulasi karena tidak menyimpan nilai akumulasi tersebut menjadi sebuah nilai state di sisi web service. Nah, demikian sekilas mengenai terminologi stateless dan juga stateful di dalam aplikasi. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda, para pengembang aplikasi. Jika Anda merasa video ini berguna, maka tekanlah tombol subscribe dan juga tekan tanda lonceng untuk dapat mengikuti video-video baru dari saya. Dan juga silakan untuk menekan tombol like dan share agar Anda dapat berbagi dengan rekan-rekan Anda. Oke, terima kasih. Salam jumpa kembali.